selamat datang di program kita yaitu Millennial Talk bersama saya Masyita Trisha Helena. Dan di episode 5 kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa hebat sekali yaitu Mas Dimas Taufikur Rahman. Dan kita akan mengangkat tema mengenai membangun karir di dunia IT. Nah, alasan kita mengambil tema itu dikarenakan banyak sekali minat dan juga passion dari anak muda yang sekarang sudah melek akan digital. Dan tentunya juga menjadi salah satu langkah yang tepat nih untuk teman milenial semua yang tertarik dengan dunia IT. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, bagi teman milenial yang punya kisah menarik dan juga bisa dibagikan ke kita semuanya, bisa banget untuk langsung DM ke Instagram @mileniallab dan juga nanti yang beruntung akan kita undang di episode selanjutnya. Baik teman milenial semuanya, saat ini sudah kedatangan narasumber hebat. Dan kali ini apa kabarnya nih, Mas Alhamdulillah Dimas? baik. Baik, kita akan berbincang ya lebih tepatnya kepada teman milenial semua mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah Mas Dimas lakukan khususnya di dalam dunia IT. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan Mas Dimas Taufikur Rahman yang saat ini menjabat sebagai Product Manager dari Millennial Lab. Nah, Mas Dimas ini juga merupakan lulusan dari SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan sempat melanjutkan kuliah jurusan IT di salah satu universitas di Bandung. Betul ya? Ya. Mas Dimas ya? Oke, nah mengawali karirnya juga dengan menjadi freelancer berlanjut di tahun 2015 hingga 2019, Mas Dimas bergabung dengan salah satu studio game di wilayah Bandung sebagai senior game developer dan juga berlanjut di tahun yang sama yaitu 2019, Mas Dimas bergabung menjadi programmer di Shinta VR khususnya Millennial Lab hingga saat ini menjadi product manager. Ya. Betul ya? Ya. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit nih Kak Apa? dari kegiatan yang sudah dilakukan khususnya di bidang IT itu. Kalau dari bidang IT aku ya seperti yang tadi sempat di-mention ya, apa namanya? Aku sempat nge-freelance juga ketika sambil kuliah buat ngebiayain kuliah juga. Dan itu masih beraneka ragam, belum fokus di IT, belum fokus di programming. Sempat ngambil beberapa proyekan kayak desainer, kayak animator, motion graphic dan sebagainya. Baru di tahun 2015 ketika aku bergabung ke game developer, baru di sana aku fokus sebagai programmer. Oke, luar biasa banget teman Milea. Bisa dibilang berarti Mas Dimas juga salah satu saksi bisu nih ya. Awal mula Milea Lab bisa hadir sampai saat ini. Yeah. Mungkin boleh cerita sedikit nih awalnya gimana dan melihat perkembangan Milea Lab yang sudah sejauh ini gitu. Awal bergabung dengan Shinta VR ya khususnya Millennial Lab itu ketika saat itu emang lagi mau untuk beralih dari game developer ke emang yang fokus gitu. Terutama pada saat itu kan memang yang lagi trennya itu VR. Yeah. Dan belum banyak juga. Nah, kebetulan memang di sana ada salah satu teman saya yang menawarkan pekerjaan itu. Dan pada saat itu ya udah aku nekat aja gitu dari Bandung pergi sendiri pada saat itu masih di Serpong kantornya. Dan datang dengan tanpa bawa apa-apa, gak bawa ijazah, gak bawa apa, cuman sempat share CV sama Portov aja. Dan ketika sampai di tempat, ternyata yang mau interview aku lagi gak ada. Oh. Ujung-ujungnya video call juga, meskipun udah sampai kantornya. Iya. Nah, tapi ya alhamdulillah rezeki Allah mungkin saya diterima di sana. Awalnya masih belum tahu gitu Millennial Lab itu apa sih secara ide besarnya. Hanya tahu ya ada program edukasi berbasis VR gitu. Nah, dari sana mulai tertarik, emang pada dasarnya dulu itu sempat beberapa kali intern juga di bidang edukasi. Jadi emang sudah tertarik dengan perkembangan teknologi edukasi. Okay. Nah, pada saat dikasih Millennial Lab, makin seru nih nguliknya, makin sini makin gede ya. Sampai sekarang alhamdulillah udah sekarang dipakai di banyak berbagai macam sekolah, dipakai banyak orang. Jadi sampai sekarang deh. Di Millennial Lab terus. Oke, berarti ini bisa dikatakan sebagai saksi dari awal mula Millennial Lab berkembang. Yeah. Betul ya. Nah, kita balik lagi nih dengan tema yang kita angkat pada episode 5 kali ini yaitu berkarir di dunia IT. Boleh dijelasin gak sih Kak Dimas gimana rasanya gitu pertama kali menyukai bidang IT?
Menyukai bidang IT ya. Sebenarnya awalnya kenapa aku suka ke bidang IT ini ya karena apa ya? Awalnya itu kan karena aku masuknya ke game dev. Berangkat dari emang awalnya suka main game gitu dan makin sini makin penasaran gimana sih cara bikin game gitu. Dan memang harus jujur diakui satisfying banget ya ketika kita buat sesuatu dan hasil kerjaan kita itu dipakai dimainin banyak orang dan orang-orang suka gitu. Bermanfaat pula. Nah, berangkat dari sana untuk buat beberapa produk game, makin sini terjun ke dunia edukasi, Milea Lab khususnya makin tertarik juga karena memang ternyata kerjaan kita itu gak hanya sekedar gimmick belaka, gak hanya sekedar keren-kerenan gitu pakai aplikasi VR, ternyata enggak, dan ternyata banyak manfaatnya juga untuk berbagai macam orang di luar sana, terutama dari institusi sekolah. Betul. Oke, berarti yang kita lakukan itu bermanfaat ya, khususnya dunia pendidikan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa cek di Instagram dalam. Iya, betul. Nah, kalau bisa dibilang nih Kak, gimana sih itu Kakak bisa mengenal passion, khususnya ngerasa kayak, wah ternyata IT tuh kayak passionate gue banget nih gitu. Kalau disebut passionate, sebenarnya aku passionate-nya itu bukan ke IT-nya, bukan ke ngodingnya, tapi lebih ke problem solving. Jadi kalau ada suatu masalah, mau itu pribadi ataupun yang ada di masyarakat gitu ya, dan kita bisa cari tahu solusinya, terutama dengan produk-produk keluaran IT, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Nah, itu juga yang membuat aku suka ngulik di dunia IT ini. Bagaimana caranya kerjaan kita hanya sekedar membuat aplikasi, mengoding, memprogram suatu sistem, itu bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Oke. Nah, berarti selama ini kan pastinya banyak dong Kak kesulitan atau perjalanan yang dilewati gitu ya. Biasanya paling umum apa sih? Yang paling umum penyakit semua programmer sih. Itu ketika menghadapi deadline. Waduh, gimana tuh, boleh ceritain nih ke teman Milea semua? Gimana ya? Jadi kalau misal ya ketika kerjaan makin sini makin mepet, apalagi tuntutan klien sudah makin sini ya makin banyak. Ya di sana tentu saja akan ada fase di mana kita benar-benar boring, benar-benar mumet banget, pengen udah gak peduli apapun, pengen buru-buru beres selesai gitu, gak peduli apapun hasilnya. Nah itu yang kadang menjadi titik terberat bagi seorang programmer. Tapi di sana juga lah dimana kita bisa belajar akan mengendalikan situasi, gimana cara kita mencari solusi terhadap masalah-masalah kita, dan itu juga yang membuat kita terus berkembang. Oke, berarti semua harus siap ya dari awal ya? Iya, lebih ke mental sih. Asik. Nah, pas banget harus nyiapin mental nih buat teman-teman yang ingin terjun di dunia IT. Mungkin boleh nih saran ke teman-teman semuanya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu kalau mau terjun ke dunia programmer ataupun IT atau game developer tadi? Yang harus disiapkan yang pertama komitmen, tentu saja. Karena kalau mau terjun ke dunia IT gak bisa setengah-setengah gitu ya. Karena banyak juga kenalan saya yang emang baru masuk ke perkuliahan jurusan IT udah selesai di tengah jalan, belum beres, udah keluar duluan. Ada yang baru berkarir di dunia IT, ternyata baru tahu hiruk pikuknya seperti itu, keburu give up duluan. Nah itu yang sebenarnya harus dihindari karena itu juga menjadi bagian dari kita gitu, dinamika bekerja sebagai ini ya, seorang developer. Komitmen yang kuat. Yang kedua tentu saja rasa ingin terus berkembang, rasa ingin terus improve, karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu juga akan mengembangkan diri kita sendiri. Contoh misal aku ngambil kerjaan bikin game, ngambil kerjaan bikin aplikasi VR, itu semakin membuat aku makin berkembang karena makin banyak pengetahuan yang didapat, makin banyak solusi yang diambil, dan itu juga menjadi pembelajaran di kemudian hari. Yang ketiga tentu saja harus konsisten. Kalau misal di IT itu tuntutannya emang harus selalu belajar karena teknologi makin canggih, setiap detik itu selalu semakin berkembang, dan kita sebagai programmer, sebagai manusianya pun harus terus berkembang, gak bisa stagnan di satu titik saja.
Oke, berarti konsisten jadi salah satu langkah awal yang harus dipersiapkan gitu ya. Ya. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri gitu ya, untuk tahu kalau misalnya memang tadi balik lagi sesuai dengan passion, tapi sembari mencoba ya, pernah nggak sih di tengah jalan itu ngerasa kalau, wah ternyata bukan di sini nih bidangnya gitu? Pernah nggak sih ngerasa itu? Kalau di sana selalu ada sih titik jenuh lah. Bisa dibilang. Sampai ngapain sih kita gini, mending jualan atau ternak lele gitu. Iya. Selalu ada pasti kayak gitu. Cuman balik lagi ke apa sih tujuan kita? Kita pengen jadi apa gitu di dunia ini. Pengen dikenal orang itu sebagai apa. Nah itu balik lagi selalu ke niat awal. Makanya komitmen di awal itu sangat penting gitu. Seperti itu sih. Oke, tetap balik lagi harus komitmen gitu ya. Tapi kalau misalnya teman Milea nih Kak, ada yang tertarik untuk terjun ke dunia IT, tapi mau belajarnya secara otodidak, apakah itu bisa nggak sih kira-kira? Sangat bisa, terutama di zaman sekarang ya, ilmu itu ada di mana-mana, tinggal searching di Google aja udah banyak course-course, mau itu yang berbayar ataupun yang gratis gitu. Nah, bahkan banyak teman saya juga yang dia itu datang dari background yang non IT, ketika dia komitmen sudah ingin belajar, dia masuk ke beberapa course online gitu, belajar untuk menjadi seorang programmer dan ternyata dia bisa. Bahkan ada yang sudah jadi product manager juga gitu. Nah itu selalu jadi pembelajaran bagi saya secara pribadi gitu ya, bahwa untuk menjadi programmer itu gak mesti dengan background IT atau memang harus paham dari dasarnya kayak gimana. Ketika kamu mau mulai, kamu komitmen dan konsisten di sana, kamu bisa gitu. Oke, yang penting balik lagi komitmen dan konsisten gitu ya. Nah tapi kalau boleh tahu nih Kak, berarti skill apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Untuk yang khususnya nggak punya bidang IT nih, kayak misalnya aku nggak punya bidang IT tapi pengen coba. Nah aku butuh skill apa nih yang harus dipersiapkan? Ini dari pengalaman aja ya. Mungkin kalau misal ada programmer lain di luar sana yang punya pendapat lain bisa berbeda gitu. Tapi yang dari pengalaman aku sih, yang paling penting itu adalah logic. Karena ketika kamu mengerti suatu program berjalan, suatu sistem berjalan, mau bahasa apapun yang kamu pakai, mau platform apapun yang kamu pakai, kamu bisa mengerti bagaimana flow suatu program bisa berjalan. Karena banyak juga yang nanya gitu, Kak ini bagusnya saya belajar bahasa apa? Apakah C++, C#, Python, dan lain sebagainya gitu. Nah itu semua akan tidak menjadi penting ketika kamu gak ngerti logiknya. Bagaimana logika suatu program itu berjalan. Lain halnya ketika kamu sudah ngerti logiknya, mau bahasa apapun yang kamu pakai, kamu bakal bisa cepat ngerti. Oke, nah tadi ya harus dipersiapkan semua nih teman Milea yang punya ketertarikan khususnya bekerja di bidang IT. Nah tapi kan balik lagi nih Kak, tadi kesulitan yang dialami itu pasti ada gitu ya. Nah itu salah satunya faktor alat juga nggak sih Kak yang belum mendukung gitu mungkin dari teman-teman Milea? Faktor fasilitas pasti itu selalu ada. Bahkan dari pengalaman saya pun dulu ketika aku bisa beli laptop pertamaku dulu itu ketika bekerja. Jadi dulu ketika SMK dan ketika kuliah itu masih belum punya laptop. Dari mana saya belajar itu minjem. Wow, Ya. oke, Jadi keren berarti. dulu itu ketika saya SMK gitu ya. Nah ada beberapa teman saya udah punya gitu, dibeliin sama orang tuanya. Nah tapi pada saat itu memang kondisi keluarga aku itu memang belum memungkinkan untuk beliin anaknya laptop gitu. Nah yang aku lakukan itu pada saat itu saya aktif di beberapa lomba IT yang emang diselenggarakan beberapa institusi gitu. Nah dengan alasan latihan, latihan untuk lomba, ya selama beberapa tahun sekolah di sana, laptop inventaris sekolah itu selalu aku yang megang. Makanya dari sana belajar. Memang banyak belajar di sekolah juga, tapi banyak juga hasil ngulik sendiri gitu. Dari sana mulai bisa belajar dan dulu juga sempat belajar di warnet. Nah, oh ya masih banyak kayak warnet dulu ya. Masih banyak warnet. Jadi makanya tinggal datang ke warnet gitu, ngambil paket begadang dulu ya, yang semalaman. Nah itu bisa kita pakai buat belajar. Tapi kalau misal mungkin sekarang sebenarnya banyak jalan sih. Banyak juga sekarang sudah banyak platform atau editor script di mobile juga, udah gampang harusnya,
dan itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti belajar. Karena kalau misal kita sudah komitmen ingin menggeluti suatu bidang, apapun keterbatasan yang kita miliki, pasti selalu ada jalan. Harus percaya sama itu. Sip, bagus banget nih. Harus percaya dan balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari pandangan Mas Dimas gitu ya, kan saat ini memang lagi marak-maraknya metaverse gitu ya. Nah, selain mungkin di bidang profesi IT, ada nggak sih profesi lain yang mungkin bisa ngebantu juga nih untuk di bidang IT ini? Profesi yang lain untuk mendukung bidang Iya, betul. Yang berkaitan, yang punya hubungan yang baik. sebenarnya akan balik lagi. Jadi kita jangan memandang IT ini sebagai alien gitu, sebagai barang yang sangat asing gitu. Ketika suatu produk IT ini bisa masuk ke pasaran, sebenarnya bakal balik lagi ke bagaimana manajemen suatu perusahaan bekerja. Jadi di sana bakal butuh bagian promosi, ilustrator dan lain-lain untuk membuat suatu konten promosi, akan membutuhkan marketing juga, akan membutuhkan bagian pemasaran juga, semuanya akan saling berhubungan. Jadi tidak hanya ketika ingin membangun suatu produk IT, tidak hanya kita membutuhkan programmer, tapi semua lini dalam pemasaran pun kita akan membutuhkannya, tentu saja. Oke, nah balik lagi nih dengan background Mas Dimas gitu ya di Milea Lab sebagai product manager, apakah ini menjadi salah satu mungkin pencapaian atau cita-cita yang diinginkan sejak dahulu, atau ternyata wah dengan yang awalnya untuk perlombaan aja gitu ya, tapi sekarang membawa hal baik yang berpengaruh ke profesi kakak gitu. Cita-cita? Iya. Cita-cita aku dulu jadi dokter malah. Oh ya? Serius? Ya, makanya dulu sempat bikin game, salah satu karakter di game itu dokter, namanya Dokter Dimas. Oh gitu. Ya, jadi gak bisa mencapai cita-cita sendiri, bikin karakter sendiri gak apa-apa. Keren. Tapi pernah jadi dokter. Nah, tapi balik lagi kalau misal apakah cita-cita aku sudah tercapai dengan posisi seperti ini, tentu saja belum ya. Karena balik lagi kita sebagai manusia jangan terlalu cepat puas. Harus terus improve, harus terus berkembang, dan itu juga yang menjadi keseharian bagi seorang developer, harus terus berkembang, baik itu programnya ataupun manusianya. Tapi ada juga masanya ketika memang kita tidak merasa terpuaskan dengan apa yang kita miliki sekarang. Kayak di film Soul tuh, film Soul, ada salah satu scene di mana ada seekor ikan, dia itu tujuannya pengen ke laut. Nah, ketika dia ngomong ke ikan lain, gue pengen ke laut nih, terus kata ikan yang lain itu, kita udah di laut, apa ini cuman air doang? Bukan ke dalamnya. Nah, itu sebenarnya permasalahan itu ada di perspektif. Jadi mungkin ketika kita mencita-citakan sesuatu, kita sudah punya bayangan tersendiri, saya pengen jadi apa, harus seperti apa. Ketika kita sudah mencapai di posisi tertentu, sebenarnya kita udah dapet, cuman nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, itu yang mungkin sering kali didapatkan oleh kita semua. Jadi, kadangkala apa yang kita inginkan sudah tercapai, tapi ego kita yang tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Oke. Nah, Mas Dimas, tadi kan udah cerita lumayan banyak banget nih ya dalam dunia IT. Tapi ada nggak sih role model atau idola yang memang menjadi, gue pengen banget kayak dia gitu? Kalau disebut idola, sebenarnya secara pribadi gak ada ya. Cuman kalau misal dipaksa harus jawab, ya mungkin dipaksa ya guys. Mungkin referensi saya ke Mark Zuckerberg. Kenapa tuh? Nah, karena ya dulu ketika awal-awal Facebook ada kan kayak impian banget semua anak IT gitu, punya aplikasi sosial network sendiri, sosial media sendiri, di mana kita bangun sendiri dan banyak orang di sana. Dan dari perjalanan karirnya pun, Mark dari anak kuliahan biasa, terus dia bikin sosial media untuk anak kampusnya sendiri gitu ya, yang banyak drama di sana. Terus sekarang jadi aplikasi yang gede banget, dipakai semua orang, dan sekarang udah berubah jadi Meta gitu. Itu ya keren aja gitu untuk menjadi gambaran ketika kita ingin achieve sesuatu gitu. Oke. Nah, berarti ini salah satu ibaratnya ya salah satu role model gitu ya. Nah, tapi kalau dari
Mas Dimas sendiri gitu, ada nggak sih keinginan untuk membuat aplikasi sendiri? Misalnya tertarik selain di dunia IT, suka sama fotografi, terus mau bikin aplikasinya atau gimana? Pernah nggak sih kepikiran untuk membuat itu? Kalau ingin membuat aplikasi sendiri tentu saja ya, pasti selalu ada. Cuman sampai sekarang kadang ya itu masalahnya di konsisten itu. Oke. Kalau misal lihat laptop saya mungkin banyak folder project belum jadi, karena aku tipe orang yang mudah bosen. Oke. Jadi ketika mengerjain sesuatu udah setengah jalan, keburu bosen tinggalin, bikin project baru dulu gitu. Dan itu menjadi banyak penyakit semua orang juga. Makanya penting banget seorang partner gitu di sini. Jadi ketika ingin membuat sesuatu kita harus punya teman setidaknya yang bisa ngegerakin kita gitu. Ketika kita malas, ketika kita boring, dia yang selalu ngedorong kita. Oke, menarik banget nih teman Milea. Narasumber hebat kita hari ini sudah membagikan kisah menariknya di dunia IT. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak nih closing statement yang mau disampaikan Mas Dimas kepada seluruh teman Milea yang nonton hari ini? Mungkin pesan saya udah disampaikan ya, beberapa pertanyaan tadi. Dari saya paling nambahin untuk semua teman-teman Milea di luar sana yang mungkin tertarik dengan jurusan IT, apalagi berminat untuk berkarir di dunia IT. Terus semangat, tetap konsisten, jangan biarkan orang lain untuk menggambarkanmu, tapi berusahalah untuk kamu gambarkan dirimu sendiri dan buktikan kepada orang lain bahwa kamu bisa. Woi, keren banget, tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Dimas sudah hadir pada episode 5 kali ini dan juga kita sudah belajar mengenai dunia IT gitu ya, lebih lengkap dengan masternya nih, Product Manager dari Milea Lab. Nah, tapi sayang banget kita harus tutup dan jangan sedih karena kita akan bertemu di episode selanjutnya. Dan untuk kamu semuanya yang punya kisah menarik dan juga seru nih kalau dibagikan, bisa banget untuk DM ke Instagram @milea_lab dan nantinya yang beruntung akan kita undang di episode selanjutnya. Nah, Mas Dimas, sebelum kita benar-benar tutup acara hari ini, aku mau ngajak Mas Dimas kalau nanti aku bilang Milea Talk, jawabnya upgrade bahagiamu. Oke. Siap? Siap. Oke. Milea Talk, upgrade bahagiamu.